Alright, semoga kalian mendengar suaraku ya. Oke. Aku harus sedikit cek dulu nih. Apakah streamingnya berjalan dengan lancar atau gimana? Soalnya aku pakai komputer ini guys. By the way, apakah udah kelihatan di sini? Kenapa nggak ada pemberitahuan? Halo. Iya. Oke. Oke, baru ada. Alright, baru ada. Baru ada. Oke. Coba aku tes dulu ya. Soalnya aku pakai komputer nih, guys. Aku tes dulu nih. Aku mulai tentang kapal pesiar. Janjinya sih jam berapa ya? Jam 9. Tapi aku mulai lebih awal. Ya, aku mulai lebih awal. Oke. Gimana kah? Apa aku udah kedengeran? Halo? Tes tes. Tes tes. Tes 1 2 3. Iya. Udah ya? Kayak udah ya? Kalian denger aku nggak? Kalian denger aku dengan jelas nggak? Kalian denger aku dengan jelas nggak? Dengar ya? Dengar ya? Oke oke. Aku juga udah denger sih. Aku gak denger. Aku kecilin dulu suara ini ya biar nggak ini. Soalnya aku pakai gini loh teman-teman. Pakai komputer. Jadi pakai komputer baru. Sebelumnya sih pakai HP. Kayaknya udah denger ya. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari kalian dulu nih. Tunggu dulu. Aduh, pusing aku pakai ini. Oke. Oke, dari Andika DP. Jurusan HK apa susah ya di kapal pesiar? Kalau di HK menurut aku sih banyak banget yang gini teman-teman. Banyak banget yang nyari ya sebenarnya. Kan dari awal aku sebenarnya ke HK, ke housekeeping. Ya gara-gara aku kena sedikit apa namanya tuh ceramah, jadi aku ke dapur jadinya salah jurusan seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, jadi tahu jadinya. Tapi sekarang di housekeeping ya, di housekeeping sebagai runner aja sih ya. Soalnya aku juga nggak tahu apa-apa tentang housekeeping. Tapi ya kalau kelamaan ya pasti tahu. Tapi kalau di kapal pesiar sih untuk masalah HK ya, memang agak sulit teman-teman. Soalnya gimana ya aku bilang ya, kalau di HK itu ya, kalau di HK itu tunggu dulu. Banyak banget betah kerja di sana gitu loh, dalam artian di housekeeping aku kasih contoh ya. Di kabin steward kan. Di kabin steward itu mereka sampai tua-tua gitu loh teman-teman ya. Kenapa mereka bisa bertahan sampai tua-tua? Mungkin karena mungkin mereka nyaman aja dengan pekerjaan di housekeeping ya. Jadi seperti itu. Jadi ya lumayan sedikit sulit sih untuk di housekeeping. Tapi kalau untuk di dapur ya cepet kalian berangkatnya ya. Oke, dari Wayan Paryadi. Info agen royalnya beli. Oke, untuk agen royal itu aku nggak tahu di Bali di mana pastinya ya. Soalnya aku cari tahu di beberapa agent itu mereka udah selesai kerjasama dengan Royal ya. Iya, selesai kerjasama dengan Royal dan yang aku tahu itu cuma melamar bisa secara online ya. Terus kalau masalah agent sih di Jakarta ada, di Jakarta. Di mana tuh ya dibilang ya? Aku lupa sih, aku sempat share ya. Aku lupa. Di Jakarta ada satu Equinox ya, Equinox ya. Equinox Bahari Utama ya. Itu kayaknya. Tapi di Jakarta tempatnya. Kalau di Bali sih belum aku dengar sih ya. Belum aku dengar di mana tempatnya. Tapi sempat aku lihat di IG itu. Coba kalian cari di IG. eh Pokoknya ada tulisannya Royal seperti itu ya. Aku lupa itu apa namanya ya. Pokoknya ada tulisannya Royal. Sempat aku ngikutin ya. Aku cek dulu ya di IG ada nama apa namanya tuh ada orang yang bisa menyalurkan ke
ke sana, ke kapal pesiar. Bukannya aku promosi ya, aku kasih tahu aja sama kalian. Tunggu dulu, aku cek dulu namanya ya. Pokoknya namanya itu Royal gitu loh. Royal. Sempet dia posting-posting. Tunggu dulu ya teman-teman. Wah, di sini kok nggak kelihatan ya? Di sini nggak kelihatan teman-teman. Royal Crew gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya ada yang di Bali itu namanya, ada orang yang bisa menyalurkan ya, kalian bisa hubungi dia, tapi di Bali sih ya. Untuk saat ini aku benar-benar lupa ya, aku maaf ya, aku benar-benar lupa nama gininya, IG-nya. Nanti kalau ingat lagi aku kabarin ya. Pokoknya itu sempat diposting di IG. Aku dikasih tahu juga sama teman ya, kalau mau ngurus surat bisa lewat dia gitu loh ya. Katanya sih ya, katanya. Tapi aku lihat di IG-nya dia posting ada yang berangkat ya, ke kapal pesiar. Ya itu artinya bagus ya. Kalau aku lihat sih kalian harus melakukan perjanjian sama dia. Kalau di Bali itu ya sama dia, gininya apa namanya tuh ngurusnya. Dan si beliau ini yang aku lihat di IG dia kerja di kapal Royal Caribbean bagian bar. Tapi aku lupa, bener-bener lupa deh aku ya. Jadi maaf ya, aku berusaha lagi nih cek ya, aku berusaha lagi cek nih di IG. Tunggu ya, tunggu yang lainnya, tunggu dulu ya. Aku sempet chat-chatan sama dia, aku sempet chat-chatan sama dia. Nanyain tentang masalah, oh ini Loyal Muda Official. Kalian cari ini ya, Loyal. Kalian bisa nggak sih? Ini, kalian bisa nggak sih lihat ini, Loyal Muda. Oh my god, kok ini sih? Ini bisa nggak kelihatan? Kelihatan nggak di sana? Loyal Muda, Loyal Muda. Ya yang gambar Royal itu ya. Loyal Muda Official, Official. Loyal Muda Official. Coba deh kalian hubungi itu ya. Soalnya beliau juga gimana ya? Kalau aku lihat sih mereka si beliau ini kerjasama sama si Royal Caribbean ya. Coba deh kalian tanya-tanya sama dia ya kalau untuk masalah agent di Royal Caribbean. Oke, aku lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Evan F Maulana. How are you bang? Ingat gue nggak? Waduh, saking banyaknya ini subscriberku ya. Ya pokoknya ingat lah namanya Ivan. Oh Ivan ya Ivan. Ingat. Do you know Messi? Oke, aku tahu. Ivan. Mirip sama nama temanku. Andika DP, jurusan yang jarang bertemu tamu. Laundry ya, laundry. Laundry jarang banget ketemu tamu bosku ya. Pokoknya kalau di istilah kalau di istilah di Indonesianya itu kayak kerja borongan bosku. Selesai bareng, mulai bareng gitu ya. Tapi itu ada jadwalnya. Kalau nggak salah jadwalnya itu pagi banget teman-teman ya. Pagi sekitar jam 6 kalau nggak salah jadwalnya. Pokoknya pagi banget mereka jadwalnya dan selesainya lebih awal. Gitu. Nanti mulainya siang gitulah ya. Laundry nggak ketemu tamu ya. Itu paling enak. Oke. Oke, dari Ulum. Baik, live lagi beli. Long time no see. Iya nih, long time no see nih. Aduh, apa kabar ya? Apa kabar si Ulum nih, long time no see. Aku sibuk banget nih teman-teman ngurus channel soalnya ya. Channelku banyak banget ya, aku kasih tahu sama kalian ya kesibukanku. Jadi kesibukanku itu aku fokusnya itu di video short gitu loh ya. Aku punya 6 channel, tapi yang aku tayangin maksudnya dalam satu grup itu ada 5. Jadi satu itu cuma tutorial aja. Dan juga ada 3 Facebook page yang aku kelola di Facebook ya, tapi itu belum monetisasi ya. Jadi aku itu mau fokus di dunia kreator gitu ya. Biar video-videoku di YouTube aku taruh di Facebook juga gitu ya. Maka dari itu aku agak sedikit sibuk ya, jarang live, belum bisa ngontrol gitu ya, belum bisa gimana ya,
Manajemen waktu itu aku belum bisa. Jadi sekarang aku pelajari pelan-pelan. Oh ternyata begini caranya. Jadi ya lama nggak ketemu ya. Oke, next. Oke. Ulum, Ulum apa kabar? Semoga sehat ya. Dari Andika DP. Cerita teman saya, kelebihan kerja di kapal besar itu bisa jalan-jalan, sedangkan kekurangannya teman saya tidak mau beritahu. Kira-kira apa ya kekurangannya? Oke, kalau di kapal pesiar itu kekurangannya adalah kalau kelebihannya sih, kalau menurut saya kan sangat menikmati nih pekerjaan di kapal pesiar. Jadi untuk masalah kekurangan sih cuma satu aja teman-teman, apa namanya tuh jauh sama keluarga itu dan juga sih dua jadinya ya, nggak dapat libur teman-teman ya. Itu sih kekurangan kerja di kapal pesiar. Coba di kapal pesiar itu ada liburnya. Kan enak tuh seminggu dapat libur itu enak, berarti nggak ada kekurangan. Terus kita misalnya kalau pengen ketemu sama keluarga ya keluarga dikasih lah naik ke kapal besar kan lebih enak lagi kan. Jadi kekurangannya itu ya gitu aja, jauh sama keluarga itu ya 8 bulan lah ya. Dan juga ya itu nggak dapat libur teman-teman, tiap hari kerja, besok lagi ini gitu aja. Tapi kalau kalian baru ya itu nggak akan gimana ya, cepet banget waktu berlalu teman-teman kalau kalian baru. Tapi kalau kalian udah ya lama lah ya, udah tahu kerja di kapal pesiar 3 kontrak 4 kontrak ya gitu-gitu aja setiap hari, aduh itulah kekurangannya ya. Jadi kalau menurutku sih kalau di kapal pesiar monoton teman-teman. Soalnya pekerjaannya ya gitu-gitu aja. Aku ngomongin di luar dapur ya. Kalau dapur kan emang banyak banget kerjaannya, setiap hari berubah menunya. Tapi kalau di housekeeping ya itu tuh gitu-gitu aja, bersih-bersih. Kalau di bar juga mereka harus gimana ya? Nawarin minuman, jual. Pokoknya mereka itu jadi sales lah istilahnya ya. Semakin banyak minuman dijual ya semakin banyak juga cuannya. Ya gitu-gitu aja setiap hari. Aduh, kerja di kapal pesiar ya emang kayak begitu. Aku udah ya 7 tahun di kapal pesiar ya. Ya, gitulah yang aku alami ya. Oke, semoga ada sedikit gambaran ya Andika ya. Dari Ulum, beli bahas kapal kargo yang kecelakaan yang nabrak jembatan. Oh, yang itu aku sempat nonton. Kayaknya itu antara human error ya, human error atau mungkin orangnya udah error. Seharusnya kan jembatan. Nah, jembatan itu kan seharusnya kalau kapal lewat itu kan udah diperhitungkan banget ketinggian air lautnya. Kalau misalnya ketinggian air laut itu maksudnya terlalu tinggi misalnya gitu ya. Misalnya kapal lewat nggak bisa, itu nggak mungkin dipaksakan. Kan? Kalau logikanya gitu. Nah, ini kan dipaksakan sampai kena. Mungkin saja ini adalah human error ya. Jadi emang orangnya yang bermasalah. Kalau saya lihat sih kalau cuaca sih nggak mungkin ya. Kalau cuaca buruk nggak mungkin akan lewat ke jembatan, yang pastinya akan berhenti ya. Nggak mungkin apa ya, kapalnya jalan gitu ya, kecuali ada tsunami. Ada tsunami ya kapalnya jalan sendirian, soalnya kan nggak bisa dihentikan karena ada dorongan. Kayaknya sih itu human error menurutku ya. Jadi orang yang salah, mungkin lupa ngopi kali ya, makanya nabrak jembatan. Atau mungkin gajinya kurang ya. Oke gitu ya, itu menurut pendapatku ya, Ulum ya. Oke, dari Agung Dwi Irawan. Agung Dwi Irawan. Sudah dapat berapa dolar dalam sebulan dari YouTube Beli? Oke, Astun Kare sih untuk bulan lalu ya lumayan lah ya. Lumayan dan bulan ini ya lumayan lagi ya. Nambah 2 kali lipat. Soalnya kan aku mengelola 6 channel ya, 6 channel. Bukan 2 kali lipat sih, satu kali lipat aja. Maka dari itu aku agak gini sih, apa namanya? Kalau berangkat kerja kapal besar lagi agak sedikit tipis penghasilannya sama YouTube ya. Maksudnya nggak jadi tipis-tipis banget. Ya kalau dibandingkan kalau di kapal besar kan jauh tuh. Dapatnya kalau basic aja ya 13 jutaan lah. Kalau basicnya kalau aku ya posisi aku 13 jutaan. Kalau dikasih tipping ya syukurin. Ya sekarang kan sistem di kapal besar itu berubah untuk masalah runner di housekeeping. Jadi biasanya itu aku ngendel kabin steward itu ada 10, ada 11, tapi sekarang 4 bro, 4 kabin steward. Nah misalnya 4 orang itu baik-baik, ya bagus. Misalnya setiap cruise dikasih 100 kan dapat 400 ya, 400 dolar setiap cruise. Kalau baik ya, kalau enggak misalnya kan
ya nggak dapat apa-apa, ya dapat gaji basic doang. Jadi itu yang aku pikirkan. Nah, maka dari itu ya ketika aku agak sedikit lama nih nunggu, aku ya beli komputer lah ya. Ketika beli komputer, datang job letter anjir. Bingung banget kan, Bro? Bingung banget kenapa aku beli komputer. Soalnya pendapatannya naik di YouTube. Maka dari itu aku pengen fokus di YouTube gitu kan. Aku uploadnya itu biar lebih banyak lagi video yang aku upload dan bisa ngendel banyak channel gitu kan. Kalau aku pegang satu channel aja itu pendapatannya nggak seberapa teman-teman. Jadi kalau di YouTube itu naik turun. Kalau aku kontenku yang UPAUY khusus kapal pesiar itu di bawah 1 juta pendapatannya, di bawah 1 juta. Ya, jadi aku tuh setiap hari disuruh ya kreatif lah gimana caranya biar bisa ngupload banyak dan bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi. Ya, cara salah satunya sih aku harus bikin channel yang lain. Soalnya di YouTube itu kan naik turun ya teman-teman ya. Pendapatan itu nggak tentu. Semakin banyak kita upload ya semakin banyak juga yang kita dapatkan seperti itu ya yang aku alami. Jadi untuk saat ini pendapatannya beda tipis. Kayaknya sih aku kasih tahu ini ya buat kalian yang nonton. Aku kayaknya sih nggak lanjut lagi ke kapal pesiar. Ya, aku nggak lanjut lagi. Ini kedua kalinya aku nolak. Itu artinya aku ya resign aja lah ya. Ini khusus buat kalian nih 9 orang yang nonton. Jadi kalian tahu lebih dulu ya. Jadi kalau kalian nanya tentang kapal pesiar, jadi aku akan jawab sepengetahuanku aja. Untuk masalah update-update-nya itu kan aku nggak tahu teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada update nanti aku akan pasti kasih tahu ya gimana sih di kapal pesiar sistemnya gitu ya. Tapi kalau di kapal pesiar ya gitu-gitu aja teman-teman. Pekerjaannya ya yang aku bilang gitu-gitu aja. Ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Beli mesin-mesin di laundry ada apa aja ya beli? Oke, untuk mesin-mesin di laundry yang aku lihat itu banyak. Ada dryer, ada washing ya, washer dryer, apa lagi? Penyetrikaan itu ya, pakai mesin itu penyetrikaan itu dan juga penyetrikaan pakai mesin yang besar. Pokoknya banyak lah ya. Jadi kalau di laundry di kapal besar itu mesinnya gede-gede teman-teman. Maksudnya nggak kayak kita di rumah pakai setrikaan itu enggak. Ntar kapan kelarnya kalau kayak begitu ya. Jadi ya mesinnya besar-besar. Jadi maka dari itu ya kerjanya ya borongan ya. Banyak orang kalau di laundry. Kalau kalian bahasa kurang ya saranku sih masuk di laundry aja. Ya kalau bahasa kurang ya bukan aku meremehkan anak laundry. Soalnya kan anak laundry itu jarang komunikasi ya. Jadi kalau kalian nih kok bahasanya agak sedikit kurang masuk aja di laundry. Ya soalnya banyak orang Indonesia juga sih. Tapi kalau di dapur ya campur teman-teman ada India, Filipina. Jadi setiap hari menggunakan bahasa Inggris ya. Disuruh ngambil ini ada USB lagi kalian bikin log kalau di dapur ya. Kalau di laundry ya emang sih kalah sama situasi aja panas ya. Tapi ya kerjaan ya gitu nggak lari-larian gitu loh kalau di laundry santai. Kalau dapur itu udah larian teman-teman ya gitu. Oke. Pertanyaan yang keluar pada saat interview. Oke, pertanyaan yang keluar saat interview apa ya? Sempat aku udah ceritakan ya. Dulu aku ngelamar di bagian dapur, teman-teman ya. Jadi yang ditanya itu ya tentang diri kita aja sebenarnya, tentang apa ya? Aku ditanya tentang sup ya. Bagaimana caranya buat sup gitu. Jadi untuk pertanyaannya nggak tentu, tapi yang aku kasih tahu kepada kalian kalau misalnya kalian interview ya untuk final interview itu kalian harus mempelajari tentang diri kalian, basic-basic ilmu yang kalian pelajari ya. Misalnya di housekeeping itu basicnya apa gitu loh. Itu yang kalian pelajari. Kalau di dapur itu basicnya apa? Kan basic cutting itu ya. Cuttingnya itu ya. Terus apa lagi ya? Saus ya, five mother sauce. Jadi itu yang dipelajari dan juga menu-menu di tempat kalian. Biasanya sih ditanya itu makanan favorit di tempat kalian sebelumnya itu ditanya. Jadi itu aja yang dipelajari. Pokoknya pertanyaannya itu tidak keluar dari diri kalian, pasti tentang diri kalian ya. Itu aja sih diri kalian. Nanti kalian akan dikasih ya kalau dibilang sih pertanyaan yang sedikit mengecoh gimana kalian handle-nya gitu ya. Jadi gitu aja sih teman-teman. Untuk keluarnya itu aku nggak tahu pastinya apa ya. Oke, dan tips buat lolos interview. Tips buat lolos interview dari UPAUY ya.
Yang pertama itu kalian harus percaya diri lah ya. Percaya diri itu penting banget, dan juga kalian harus tahu juga pengetahuan tentang kapal pesiar, dan juga tentang apa yang kalian lamar, misalnya tentang dapur itu harus tahu. Itu penting. Dan juga kalian kalau ngomong bahasa Inggris itu jangan setengah-setengah, dalam artian ragu-ragu ya. Jadi ngomong-ngomong aja, salah itu wajar teman-teman. Mereka juga pasti ngerti. Yang penting kalian pede aja. Pede ngomong, jangan kebanyakan gitu ya. Ngomong aja santai gitu. Anggap aja kayak ngomong sama teman gitu ya. Kalau salah ya gimana? Yang penting kalian udah berusaha untuk menjawab ya. Yang penting ya kalau pakai bahasa Inggris itu jangan gini. Gimana ya aku bilang ya? Jangan kaku lah ya. Jangan grogi ya, jangan kebanyakan gitu ya. Itu saranku biar kalian lolos ya. Biasanya sih kalau kalau ke kapal pesiar itu ya bahasa Inggris yang utama. Kalau bahasa Inggris bagus, misalnya pengetahuan agak sedikit kurang, kayaknya itu bisa lolos. Yang penting kalian berani ngomong aja sebenarnya, ya. Itu saranku ya, itu saranku. Oke. Oke, dari Ulum. Pernah vaksin yellow fever nggak beli? Caranya dapat vaksinnya gimana? Oke, untuk nama-nama vaksin itu aku sebenarnya udah lupa banget ya, apa nama vaksinnya gitu ya. Jadi aku itu biasanya vaksinnya itu di eh, rumah sakit yang kerjasama dengan kapal pesiar, dan juga di di mana di kapal pesiar ya. Jadi untuk nama vaksin itu aku benar-benar lupa, tapi yang aku tahu aku itu vaksinnya di rumah sakit di Padma Batra Utama itu ya, vaksinnya di sana, dan juga di kapal pesiar. Jadi di sana aja sih vaksinnya, nggak jauh-jauh ya. Oke. Yellow fever tuh aku nggak tahu apa vaksinnya ya. Soalnya aku nggak pernah baca tentang nama-nama vaksin itu, susah banget untuk diingat ya. Oke, next. Apa bikin visa Simen tinggal Apa bikin visa Simen tinggal datang datang aja ke kedutaan kalau sudah ada appointment tanpa bawa dokumen lagi, karena dokumen asli sudah di agent. Oke. Terus si Marcel Gilang Prayoga, setelah lolos interview nunggu panggilan kerja berapa lama beli? Itu nggak pasti teman-teman ya. Ada yang cepet, ada yang lama ya. Jadi tergantung mereka aja, tergantung perusahaan aja. Misalnya cepet, itu keberuntungan kalian. Tapi kalau misalnya lama, iya harus syukurin ya. Sama kayak aku dulu, aku itu interview ngulang sekitar berapa ya? 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu aku interview ulang, dan ketika itu aku nunggu sekitaran 3 bulan 4 bulanan baru datang job letternya ya. Job letternya baru datang. Nah biasanya waktu itu aku interview beberapa hari datang offer letter. Nah 3 bulannya lagi baru datang yang namanya job letter. Tapi ada juga yang lama sih, dari 3 bulan. Jadi ya gimana ya, saranku ya harus kalian sabar, dan juga kalian chat sama orang yang interview kalian biar ditindaklanjuti gitu ya. Siapa tahu kan mereka lupa. Takutnya seperti itu karena saking banyaknya karyawan, jadi kalian harus chat ya. Gitu loh teman-teman ya. Gimana? Ada bayangan kan? Ada gambaran kan gimana caranya untuk handle, bagaimana caranya biar bisa cepet dapet job letter ya. Jadi harus di follow up. Jangan kalian diam-diam gitu ya. Jangan diam-diam. Pokoknya kalian dibilang lulus, kalian chat lagi. Biasanya sih offer letter sih datangnya cepet. Nah, job letternya yang agak sedikit lama. Kalian chat aja setiap 2 minggu sekali ya. Nanti pasti dibalas kok. Dibalas, dibilang oh masih full, atau masih dicari misalnya apa namanya itu sponsor gitu ya. Kalau aku sih dicariin sponsor dulu baru bisa berangkat. Nah karena udah dapat sponsor, akhirnya aku diberangkatkan di Icon of the Seas. Ya gimana lagi ya, susah banget guys di antara dua pilihan ini ya. Kalau di kerja kapal pesiar yang pastinya ini pinggang yang dicari. Kalau di rumah ya nggak dicari sih pinggangnya. Aduh susah lah ya. Jadi aku putuskan ya selesai ya. Oke, next. Rata-rata berapa lama beli? Rata-rata untuk nunggunya sih yang aku bilang tadi, paling cepet ada yang 1 bulan,
Aku sih 3 bulanan. Ada juga yang 6 bulan. Ya, jadi kalau kalian misalnya nerima job letter, jangan sekali-kali menolak. Nah, kalau kalian tolak ya makin lama lagi. Kayak temanku itu dia di rumah sampai 1 tahun loh, gara-gara nolak job letter sebanyak 2 kali kalau nggak salah. Ya, sebanyak 2 kali. Jadi gitu saranku. Jadi ya paling lama lah kalau di musim-musim sekarang misalnya ya, karena ada kapal baru paling 3 bulan 4 bulanan lah ya. Tergantung aja teman-teman, tergantung kapal pesiarnya aja. Kalau mereka perlu ya cepet kalian berangkat. Tapi kalau mereka lagi nggak butuh-butuh amat, ya kalian dijadiin cadangan gitu loh ya. Dalam artian cadangan kan mereka itu kan banyak punya karyawan. Nanti kalau kalian jadi cadangan, kalau yang ini yang maksudnya yang dipanggil nggak datang, kalian akan dipanggil gitu ya. Pokoknya siapkan diri aja, kalau udah dipanggil jangan pernah nolak-nolak job letter lagi. Itu saranku biar kalian lancar kerjanya di kapal pesiar dan liburnya juga lancar, 2 bulan berangkat, 3 bulan berangkat gitu ya. Oke, dari Ulum, hot kitchen, pastry, cool kitchen, apa itu masuk dalam area galley? Iya, itu dalam area galley. Dan responsibility galley steward apa hanya area hot kitchen? Untuk galley steward, yang aku lihat mereka tanggung jawabnya di hot galley lebih banyak. Sedangkan untuk di cool galley ya itu jarang aku lihat. Paling mesin-mesinnya aja ya. Jadi di dapur itu kan ada gini loh teman-teman. Ada mesin ya. Kayak grill itu ya. Grill yang panas-panas itu mereka yang punya tanggung jawab si anak gale. Dan juga kalau di cool itu kayaknya enggak sih ya anak dapur. Yang kulihat sih anak dapur yang ngerjain. Jadi yang pakai pakai ngegrill itu ya, pakai manggang itu biasanya sih anak gale steward. Dan juga mesin-mesin ovennya itu mereka juga bersihinnya. Jadi itu masih punya tanggung jawabnya si anak galley utility atau galley steward. Ya itu aja sih. Ya, itu aja sih tanggung jawab mereka. Dan juga mereka nyuci ya. Jadi nyuci piring maksudnya. Jadi mereka itu udah ditugaskan area-areanya teman-teman. Jadi kalian nggak ngerjain semuanya, enggak. Jadi kalian itu misalnya tugasnya di tukang cuci piring ya cuci piring aja. Tapi dan juga kalau kalian misalnya tugasnya di bagian hot galley ya kalian bersihin grill gitu ya. Itu ada triknya teman-teman, ada chemicalnya mana duluan terlebih dahulu gitu ya. Itu ada triknya, nggak sembarangan kalian langsung siram cuci itu nggak bersih-bersih. Itu ada triknya biar cepat bersih gitu ada. Dan juga pakai obat ya, pakai chemical ya. Biasanya sih kalian itu pakai yang namanya apa namanya itu penutup hidung itu ya. Pokoknya kepalanya itu ditutup biar nggak kena chemical gitu ya. Gitu. Terima kasih beli. Oke siap sama-sama. Oke by the way ada pertanyaan lagi yang nonton 2 aku dan kalian. Sudah tercerahkan belum? Kalau belum tercerahkan kalian bisa tanya lagi deh ya. Kalau yang nonton 1 aku aja aku gini, aku akhiri gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan, ayo tanya jawab lagi. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak? Marcel Gilang Prayoga, kayaknya berasal dari luar Bali deh ini. Namanya Mas Marcel. Oh, apa ini? Ulum, tahu istilah OD, OC, VC, VD? Wih, nggak tahu aku itu. Aku nggak tahu singkat-singkatan aku. OD itu aku nggak tahu, OC nggak tahu. VC video call kali ya. VD juga aku nggak tahu. Lum, aku nggak tahu loh istilah-istilah itu. Nggak tahu ya, maafin ya. Oke, untuk yang nggak tahu aku jawab, yang nggak bisa aku jawab, aku minta maaf ya. By the way, ada pertanyaan lagi nggak? Tanya ke Kabin Steward beli. Tanya ke Kabin Steward, aku di rumah ini. Masa nanya ke Kabin Steward sih? Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak?
Ini yang nontonnya cuma aku aja loh, berarti ya itu aja kayaknya ya. Tapi aku janjinya jam 9, tapi aku tunggu lah ya. Aku tunggu. Aku janjinya jam 9 loh. Aku janjinya jam 9 live, dan ini baru jam 9 lebih 9 menit. Paling aku live-nya sampai jam 9.30 aja ya. Ya, 9.30 aja, berarti ya pas banget nih 1 jam. Oke, by the way, ada yang nanya lagi nggak tentang dunia kapal pesiar? Nanti kalau aku bisa jawab, aku jawab. By the way, kalian dengar dengan jelas kan? Iya. Oke. Nggak ada yang nanya nih. Aku tunggu ya. Hmm, 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 hmm. Oke, yang nonton apa kabarnya nih? Lama nggak jumpa. Di sini sih agak sedikit lambat sih anunya ya. Aku ngomong 15 detiknya baru muncul suaranya. Yang nonton ini 3 orang termasuk aku. Apa kabarnya kalian? Ulun, utility runner bisa makeup room nggak beli? Utility runner itu bagian apa ya? Itu kalau makeup room ya, kalau makeup room itu yang buat itu biasanya sih anak cabin steward aja. Dan juga sekarang deck attendant juga sudah disuruh buat kamar ya, pas di boarding dia aja, di pas boarding dia aja. Tapi kalau di hari biasa sih cabin steward yang mengerjakan. Jadi di kapal besar itu ya teman-teman, sistemnya tuh nggak sama. Misalnya ya di Royal itu sistemnya begini, terus di Carnival lagi beda punya sistem gitu ya. Ntar di Disney lagi beda sistemnya, dan jumlah kamarnya juga beda-beda, nggak sama dengan yang di Royal gitu ya, berapa yang di handle gitu. Jadi nggak sama ya. Ada yang misalnya ada yang bisa buat makeup room selain cabin steward ada ya. Deck attendant apa nih? Deck attendant maksudku beli. Oh iya. Kalau deck attendant yang aku bilang tadi itu, deck attendant disuruh juga buat apa namanya, kamar ya, makeup room. Tapi itu pun di boarding di ya, di hari pertama. Itu ada tugasnya. Kalau nggak salah sih 15 kamar disuruh ya. Jadi, aduh, kalau aku bayangin ya, gaji sih agak nggak seberapa ya, tapi disuruh makeup room di boarding day itu, aduh kacau coy, lari-larian lah yang pastinya, apalagi nanti cabin stewardnya nggak prepare yang di bawah, gila coy, ya, soalnya itu yang prepare di bawah itu kan harus anak cabin steward untuk masalah pergantian itu ya. Tapi kalau itu nggak ada, misalnya kurang, waduh pusing lah. Gimana caranya buat make up room ya? Apalagi kalian misalnya punya side job banyak, waduh kacau ya. Jadi deck attendant bisa buat make up room, tapi ya gaji nggak sama dengan cabin steward. Gitu. Gimana? Sekarang deck attendant lo namanya ya. Dulu itu runner. Deck runner sama linen runner. Sekarang dijadiin satu, deck attendant. Jadi linen runner sama deck runner itu jadi satu. Jadi satu dia. Oke, gimana? Ngerti nggak si Ulum? Kira-kira Ulum kapan berangkat nih? Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Aku tunggu nih. Oh, oh, oh. Oh, kalau ada yang kurang jelas, tanyakan aja ya. Nanti kalau aku bisa jawab, aku jawab. Aku jawab ya teman-teman. Nanti kalau aku nggak bisa jawab ya gangguin. Berarti aku nggak tahu. Aku nggak maksain juga ya. Apa nih? Apakah itu masukan
Apakah itu masuknya say job atau hanya dapat say thank you aja? Itu yang aku tahu sih thank you aja. Ya mana mungkin dikasih uang, mana mungkin dikasih uang, itu pekerjaan, maksudnya dalam artian kalau menurut temanku yang bilang ya, itu udah tanggung jawab kita di boarding day sebagai deck attendant bantu anak cabin steward bersihin 15 kamar katanya. Katanya 15 kamar. Itu artinya ya itu tanggung jawab kita. 15 kalau dikasih ya syukurin. Kalau enggak ya udah. Gimanain ya? Tapi kalian setelah itu ya selesai. Kalian nggak, maksudnya nggak bawa handuk kotor lagi. Udah selesai. Tanggung jawab kalian itu cuma itu aja 15. Entah itu termasuk vacuum apa tempat tidurnya aja kalian disuruh apa namanya itu buat ya. Nggak tahu sih, aku nggak tahu sejelas apa namanya itu, nggak sejelas-jelasnya aku tahu, tapi yang aku tahu sih disuruh makeup room ya, makeup room 15 kamar. Wah, kalau kayak begitu artinya kalau kamar mandi termasuk ya kocar kacir, bro. Dek attendant kocar kacir. Ya, nanti aku tanya lagi sama temanku ya, apakah disuruh kamar mandinya juga atau mungkin disuruh vacuum juga, apa mungkin hanya kamarnya doang. Dalam artian bukan kamarnya sih, tempat tidurnya doang. Tapi kalau tempat tidurnya doang kita disuruh buat 15 kamar, gampang ya, gampang. Tapi kalau semuanya itu kacau, bro, capek lah kita. Oke, dari ulang, masih lama beli, dokumen belum lengkap, simpen book, paspor sama belum dapat vakansinya. Oh iya ya, sabar sabar ya, sabar, semangat, pokoknya tindak lanjutin aja ya. nanti kalau udah di kapal pesiar ya banyak duit ya. Itu sabar ya, pokoknya semangat aja. Prosesnya mah nggak panjang sih kalau kerja di kapal pesiar, nggak gimana ya, nggak instan gitu teman-teman. Kalian tau lah ya, contohnya kayak aku tuh ngelamar ya, dari interview ulang 6 bulannya baru dapat job letter, bro. Bayangin bro, kalau nggak punya tabungan, nggak punya duit, kacau kita. Itu ya, itulah akibat dari kita nolak job letter ya, lama banget di rumah. Ini udah 2 tahun ya, Maret udah lewat ini, 2 tahun ini ya, pas banget 2 tahun aku di rumah, bro. Gila nggak itu? Tapi aku ya udah nggak join lagi. Paling besok bulan depan aku akan reject job letternya. Jadi aku fokus di content creator aja. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? 3 orang yang nonton termasuk aku. Tapi enakan kita gini ya, live pakai HP ya. Jadi apa namanya tuh, live pakai HP itu lebih gimana ya? Fokusnya sama aku aja. Kalau sekarang kan besar ini ya, besar ada kacanya gitu. Bisnis jual beli yang menguntungkan di kapal apa aja beli? Bisnis jual beli yang menguntungkan di kapal besar apa ya? Aku jarang lihat jual mie gitu ya, nggak tega sih kalau aku jual mie itu. Wis, gini biasanya potong rambut ya, ya. Kalian jual skill kalian, potong rambut, kalian pasti banyak dapat cuan kalau potong rambut. Terus apa lagi ya? Pijat. Kalau kalian bisa pijat, kalau kalian bisa gini apa namanya tuh, giniin tulang gitu ya, itu lumayan juga cuannya. Kalau pijat itu lumayan coy, 1 jam $30 terakhir aku dengar ya. Aku sempat bayar $30 1 jaman itu. Wih lumayan sih ya, mahal banget, tapi ya duit di kapal pesiar ya seberapa sih ya, $30. Tapi kalau di bawah rumah itu anjir 400.000 1 jam anjir. Aduh, lumayan sih. Tapi kalau pijat, kalian punya skill pijat, itu harus hati-hati, bro. Misalnya kalian pijat cewek itu kan, hati-hati, bro. Ya siapa tahu nanti kalian dijebak ya, tapi ya gimana ya, men. Tapi kalau saranku ya, kalau kalian jadi tukang pijat, mending pintunya itu dibuka. Tapi di kamar nggak ada kamera sih ya. Gimana ini, men? Ya pokoknya kalau kalian jadi tukang pijat hati-hati aja ya.
Takutnya kan kalau kalian pijat cewek, kalian cowok nih nganceng kan nggak tahu kan lama nggak dapet di kapal pesiar kan. Nganceng kan bahaya. Nanti kalau kalian pijat-pijat, aduh, pokoknya bahaya lah. Kalau tukang pijat, tapi kalau tukang potong rambut sih nggak masalah sih ya. Biasanya mereka potong rambut itu ya di depan kamar, ya. Tapi ya potong rambut bagus. Saranku potong rambut bagus banget bro. Apalagi kalian ramah, pintar bergaul. Waduh, sehari dapat 3 aja kepala. Udah dapat 30 dolar. 450 ribu bro. 450 ribu bro. Ya sehari. Kerja apaan ya? Potong rambut 450 ribu sehari. Enak banget kan di kapal pesiar. Jadi harus benar-benar nabung juga sih ya. Jangan pakai ura-ura ya. Gitu. Tapi ya skill yang kalian harus punya potong rambut. Oke, Ulum. Jual beli sambal dan apa nih? Jual beli sambal dari Indo kira-kira menjanjikan nggak ya beli sama jual tempe orek dalam kemasan? Saranku ya kalau kalian misalnya jual makanan di kapal pesiar, hati-hati aja bro. Soalnya itu makanan ya, makanan. Kita kan nggak tahu tuh. Misalnya makanan kalian lama gitu kan, takutnya bermasalah perut karyawan kan. Aku nggak tahu ya. Saranku sih hati-hati aja kalau masalah jual beli makanan, hati-hati bro. Soalnya di kapal besar itu ya gimana ya, kalau ketahuan sedikit aja misalnya kalian nyuri atau apalah jual aneh-aneh gitu kan, itu bisa diinterogasi kalian. Misalnya kalian jual makanan nih sama teman kalian nih tiba-tiba sakit nih makan makanan dari kalian yang dibeli. Nah nanti diinterogasi nanti itu misalnya sakitnya parah gitu kan. Maka dari itu aku saranin ya untuk masalah makanan hati-hati lah ya. Itu saranku sih itu. Misalnya kalau pengen jual sambal gitu ya, mending kalau kalian pengen jual sambal, mending jual sambal sasetan aja. Jadi jangan jangan sambal yang dibuat dari kalian, jangan. Jadi sambal sasetan yang ada di toko-toko gitu ya. Jadi kalian beli banyak, kalian bawa ke kapal pesiar. Ya, jadi ingat beratnya juga harus diperhitungkan ya, berat koper kalian jangan sampai kelewatan. Nanti kalau kelewatan nanti kalian disuruh bayar lagi lah ya. Dikira dapat untung rugi jadinya. Ya, ruginya duluan di bandara. Gitu ya. Gimana Ulum? Ada bayangan nggak? Kalau saranku sih tukang cukur aja lah, tukang cukur aja itu modal gitu, bergas, listrik udah kapal pesiar yang tanggung ya. Cuma ya waktu istirahat kalian agak sedikit terganggu sih. Oke. By the way ada pertanyaan lagi nggak? Lagi ya lagi 8 menitan lah aku live ya, lagi 8 menitan aku live. 50 menitan lah ya. Kalau aku dapat waktu lagi aku live kok ya, santai aja. By the way ada yang nanya lagi? Oke, 4 orang yang join. By the way ada yang nanya lagi nggak? Mungkin besok aku mau live-nya pakai HP aja ya biar lebih gini tampilannya. Apa namanya tuh? Berdiri ya. Kalau ini kan melebar ya. Gak bisa motong beli, jual skill moles split glass wine. Apa nih? Jual skill gak bisa motong beli, jual skill moles split glass wine. Oh, oke, kalau nggak bisa potong ya nggak apa-apa sih ya. Jadi buat teman-teman yang lain ya, kalau bisa potong rambut ya jual skill kalian di kapal pesiar. Lum, kamu gini aja Lum, khusus potongan gundul aja Lum. Kan gampang itu Lum. Ya, bayar 5 dolar nggak apa-apa. Khusus gundul aja biar nggak banyak pikir ya. Lumayan itu coy, dapat tiga kepala 15 dolar itu. Bisa beli snack di apa namanya itu di mana tuh? Kru apa aku lupa namanya ya. Krumes bukan Krumes. Aku lupa nama toko di kapal pesiar apa ya. Yang jelas bukan Indomaret ya. Krusop ya, Krusop. Kayaknya sih. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak?
Oke. Yang banyak nanya ini Ulum ini banyak banget nih. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan tentang dulu yang awal besar aku jawab. Lagi 6 menit loh aku live ya. Lagi 6 menit. Kalau ada nanya aku jawab ya. Jadi udah hampir setengah 10 nih di Bali nih. Aku mau makan dikit dulu lah, lapar banget nih. By the way buat teman-teman yang lagi buka puasa ya, selamat ya, selamat apa namanya dalam istilah anunya, selamat berbuka puasa ya. Selamat hari raya lah ya, selamat hari raya. Aku lupa ngucapin coy. Biasanya aku sering ngucapin ya. Karena saking sibuknya kali ya, aku jadi aku agak sedikit lupa. Sibuk banget aku ngurus channel-channel ini ya, bikin short-short video ini. Jadi aku ya gini loh teman-teman, aku berusaha untuk tinggal di rumah ya, berusaha untuk tinggal di rumah dan bisa dapat penghasilan gitu. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Aku tunggu nih. 5 menit lagi. Oke, yang nonton 3 orang termasuk aku 2 orang. Yang 2 orang ini dari mana aja nih sebenarnya ya? Kalian kuat banget nonton wajahku, nggak ada pertanyaan. Ntar kasihan loh kuota kalian habis loh. Tapi kalau pakai wifi sih nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Lum, ada pertanyaan lagi nggak Lum? Nanya dong biar aku bisa jawab. Ayo. Tapi tanyaan yang gampang-gampang aja ya, jangan susah-susah. Kayak OD, OC, VC, VD itu aku nggak tahu coy. By the way aku punya subscriber berapa ya? 46.000 ya? 49 ya? 49.000. Tapi yang nonton 3, yang lainnya kemana ya kira-kira ya? Oke dari Ulum, Royal bakal punya kepala baru lagi nggak beli? Tak lihat dari IG-nya lagi dibangun Star of the Seas. Iya. Oh kapal gitu, kapala. Oh Royal punya, Royal bakal punya ya. Royal kayaknya akan terus membangun ya. Yang aku lihat mereka akan terus membangun kapal-kapal besar. Jadi untuk kapal-kapal kecil itu mereka kayaknya sih akan dijual. Jadi yang aku lihat nih ya ke depannya ini Royal akan terus membangun. Iya, ada Star of the Seas ya. Sekarang ada yang terbesar itu Icon. Sekarang Star ya kan. Setelah yang Star apalagi ya nggak tahu ya. Pokoknya pasti ada aja kapal-kapal yang besar yang akan muncul ya. Royal ini emang gimana ya kalau aku bilang bisnisnya ini kenceng banget bro ya. Dia pintar dalam pengaturan bisnis itu, pintar banget. Pokoknya pintar lah ya. Jadi yang bayar, yang aku dengar ya, karyawan itu dibayar tuh oleh tamu ya, oleh tamu dibayar. Jadi gimana dalam artian ya? Susah sih dijelasin ya. Pokoknya sistemnya itu bagus banget. Kayak Kabir Cibun itu kan pakai apa namanya dia? Sistem gaji tamu ya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Garansi ya? Bukan garansi. Apa ya? Aku lupa pokoknya. Pokoknya gitulah ya. Jadi mereka itu dapat gaji banyak itu dari tamu. Kalau sedikit tamunya sedikit dapat gaji, bro, ya. Oke, ada yang nongol lagi. Ulum gitu ya, Ulum ya. Pasti ada kok kapal baru ya, pasti ada. Jadi kalau ada kapal baru ya, yang pastinya mereka banyak mencari karyawan yang pastinya ya. Semoga kalian jadi salah satunya ya karyawannya Royal Caribbean. Oke, dari Bli. Beli saya approve dapat OL full attendant salary 880. Ambil nggak beli? Ambil nggak ambil ya terserah kalian, terserah si siapa nih TikTok funny short video. Terserah. Kalau sebulan dapat 880 ya lumayan sih ya kalau dikali berapa sekarang? $1 15.000 ya. 15.000 14.000. Itu sekitaran 12-13 juta lah ya. Ambil aja. Kalau pengen berangkat ambil aja ya. Ambil aja. Jadi kan mulainya dari bawah dulu kalau kalian nggak punya pengalaman. Tapi kalau kalian punya pengalaman ya boleh lah. Cari yang lebih tinggi ya. Ambil aja bro. Udah dapat OL katanya ya. Full attendant. Ya kalau full attendant itu
wah ya kalau di Royal sih di rolling biasanya. Dapat full attendance 2 bulan, cleaner 2 bulan. Ya santai lah ya. Santai. Ambil aja. Kalau masih muda ambil aja, Bro. Ya, itu saranku. Santai kok di housekeeping itu menurutku sih santai, Bro. Nggak terlalu gimana ya. Kalau dari bawah ya nggak terlalu capek banget lah kalau dari bawah. Tapi kalau kalian misalnya udah naik posisi jadi anak basu atau jadi deck attendant atau jadi kabin steward, itu baru aja kerjanya. Waduh guys, khususnya di kabin kabin steward ya, itu kerjanya kalau nggak pakai tuyul itu kalian pasti kewalahan coy. Iya pasti itu, duit emang banyak coy, duit banyak tapi tanggung jawab besar banget jadi kabin steward. Harus terbiasa dengan situasi mepet-mepet genting gitu ya. Aku aja ya kerja di housekeeping di bagian deck attendant karena terlalu banyak side job, terlalu banyak kerja sampingan. Waktu-waktu aku masih muda, yang belum kan muda sih, masih aku mengenal side job, buang side job, itu pinggangku itu agak sakit coy ya. Pinggangku ini agak sakit kalau didiemin ya. Tapi kalau dibawa kerja biasa gitu, biasa. Tapi kalau apa namanya tuh lagi diam-diam gitu terasa sakitnya. Nggak tahu kenapa ya. Oke, ambil aja ya. Oke, dari Ulum. Pool attendant apakah mesti bisa berenang? Enggak. Kalau anu baru ya harus bisa berenang. Apa namanya itu? Lifeguard ya. Lifeguard itu harus bisa berenang, Bro. Soalnya lifeguard itu kan menyelamatkan orang yang minta tolong di kolam renang. Kalau kalian nggak bisa renang jadi lifeguard ya percuma. Tamunya kalau tenggelam mati, coy. Kalian juga ikut bisa aja. Soalnya nggak bisa renang ya. Ya jadi harus bisa renang. Untuk lifeguardnya ya, tapi pool attendant enggak. Pool attendant cuma nyiapin towel aja. Towel ya. Pool attendant tanggung jawabnya apa aja beli. Pool attendant tanggung jawabnya apa aja beli. Pool attendant yang kulihat mereka itu kalau di kapal pesiar ya, prepare handuk pool towel, terus bersihin pool pakai mesin ya. Jadi itu dikasih tahu sih caranya. Airnya tuh dikeluarin dulu, baru masukin air baru. Kalian ngendel di bagian kasir gitu ya. Jadi tamunya minta anduk, kalian kasih gitu coy ya. Pokoknya di pool attendant menurutku sih santai ya. Santai, santai aja. Pokoknya di housekeeping di bagian bawah santai ya. Menurutku yang aku lihat, nggak kejar-kejaran gitu ya. Apalagi pool attendant, waduh bisa lihat cuci mata bro ya. Ada tamu kan pakai bikini, enak coy. Ini bagi cowok ya, bagi cewek mah biasa ya. Pokoknya pool attendant mantap sedap pokoknya ya. Pokoknya nggak terasa lah waktunya ya. Kalau menurutku ya, soalnya kan melihat tamu gitu kan, aduh santai pokoknya ya, santai bro ya, santai aja. Tapi itu kalahnya pool attendant, kalian itu ya sedikit hitam nantinya yang pastinya kan, rada-rada sawo matang gitu loh. Kalian datang ke kapal pesiar putih ya, nggak ada noda, jadi pool attendant ambiar kalian ya. Aduh, oke coba lagi nih. Jadi tanggung jawabnya itu aja ya, tanggung jawabnya itu aja. Nggak terlalu berat bro, santai. Nanti di kapal besar dijelasin sama supervisor kalian apa tanggung jawab kalian ya Pak. Yang pastinya ya santai. Santai aja bro ya. Ngelipet anduk yang aku lihat itu ngelipet anduk, bersihin apa namanya itu kolam renang sama di kasir ya, neken kartu. Ini ngambil anduknya berapa gitu ya. Oke dari Johnny, kapan onboardnya beli? Kayaknya nggak onboard lagi teman-teman ya John kayaknya aku nggak onboard lagi nih ya, aku kayaknya fokus di content creator ya. Jadi job letternya aku tolak lagi nih. Tapi belum aku tolak sih ya, belum aku tolak. Aku stay di rumah aja ya, ini udah keputusan bulatku, aku stay di rumah jadi content creator. Jadi channelku tuh banyak, nggak satu aja ya. Jadi mohon dukungannya teman-teman ya. Nanti kalau untuk masalah informasi kapal pesiar aku tetap kasih tahu kepada kalian, tetap aku kasih tahu lewat video short, lewat live, tetap aku kasih tahu ya gimana step-stepnya seperti itu ya. Apa yang terjadi di kapal pesiar nanti aku pasti kabari kalian ya, santai aja ya.
Ya gitu ya. Doakan aja aku sukses di rumah ya. Doakan ya teman-teman. By the way, makasih banyak nih udah by the way, terima kasih banyak buat pertanyaannya si Joni ya. Oke, next. Oh, TikTok. Oke, Suksema beli, Suksema mewali. Oke, dari Ulum. Pool attendant harus good English. Jelas, jelas harus good English. Soalnya kalian berhadapan dengan tamu, coy ya. Kalian harus ngerti tentang ya percakapan handuk aja lah ya. Nggak mungkin apa kesana kesini. Kecuali tamunya itu mabro, pengen ngobrol sama kalian ya, mungkin ngelantur mungkin obrolannya. Pokoknya kalian kalau ada tamu ngomong ya kalau nggak ngerti yes no aja. Tapi kalau kalian ngerti ya kasih. Biasanya sih kalau kalian percakapan jadi pool attendant itu biasanya tentang handuk aja sih ya. Tentang handuk aja sama tentang cleaning aja, tentang kolam renangnya kayak gimana cleaning gitu ya. Jadi bahasa Inggris penting banget ya. Bahasa Inggris penting banget buat kalian ya. Jadi harus paham yang namanya bahasa Inggris. Takutnya nanti kalian nggak bisa bahasa Inggris, ada apa-apa di kapal pesiar, kacau kalian ya. Ada kebakaran di depan, kalian lari ke depan, kacau kan. Oke. Oke, dari Ilham Gaming. Bang, job apa saja di kapal pesiar? Wih, kalau job itu banyak bro. Di kapal pesiar itu ya ada guest service, ada housekeeping, galley, bar, restoran, banyak tukang cat, ada bagian sales, ada bagian jaga toko, ada bagian sirkus, banyak banget ya, kapten, asisten kapten, banyak coy. Banyak jobnya, banyak. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Ilham Gaming gimana? Ada sedikit bayangan kan? Banyak ya. By the way yang nonton 5 orang. Kira-kira kalian ada pertanyaan lagi? Atau mungkin kalian dari mana aja? Biar aku tahu. Ada dari Bali nggak? Tadi ada sih. Dia bilang Suksema beli itu. Si TikTok Funny. By the way ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira teman-teman. Soalnya udah hampir 1 jam nih aku live. Ada pertanyaan lagi nggak? Bang mau jadi bartender gimana gambarnya? Gimana? Bang mau jadi bartender gimana gambarannya gitu ya? Gambaran kalau kalian pengen jadi bartender itu kalian harus jago English teman-teman. Jago English, jago juggling, jago mencampur minuman dan tahu aturan ya. Jangan kalian kasih misalnya anak di bawah umur, misalnya dia nggak tahu ya, kalian juga nggak tahu aturan, sama-sama nggak tahu. Si bocil ini misalnya pakai kartu mamanya atau papanya, dia beli minuman, kalian nggak tahu misalnya seperti itu ya, umurnya berapa, kalian kasih minuman, kalian bahaya ya. Jadi penting banget nih kalian tahu umur yang beli minuman kalian, atau kalian mau jual minumannya. Jangan sembarangan kalian jual minuman, jangan kalian jual minuman sama anak bocil, itu nggak diperbolehkan di kapal pesiar. Itu aja sih, English, kalian bisa juggling, bisa nyampur minuman, itu aja. Dan jago selling. Kalau bartender itu kan harus jago selling, dia itu harus bisa menjual minuman sebanyak-banyaknya gitu ya. Ada salah satu pertanyaan yang aku tahu untuk masalah di bartender ya. Bagaimana caranya kalian menjual barang kalian itu agar cepat laku? Itu ada pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah ya terserah kalian ya. Aku nggak tahu jawabannya yang benar. Soalnya aku nggak di bagian itu. Yang pastinya sih ngerayu gitu ya. Jadi apa namanya tuh, kalian harus pintar-pintar menjual juga untuk di bagian bar ya. Oke. Dari Kumba Prasta. Beli kalau di restoran kalau bisa apa nih? Kalau bisa 3 bahasa apakah cepat naik posisi? Kalau di restoran kalian bisa 3 bahasa apakah cepat naik posisi? Tergantung. Nanti kan di interview teman-teman ya. Jadi kalau di restoran itu kan kalian setidaknya tahu basicnya, tapi kalau kalian tahu 3 bahasa itu cepat biasanya naik. Ya misalnya kalian tahu bahasa Inggris, tahu bahasa Jerman atau Spanyol dan lain sebagainya, 3 bahasa itu biasanya sih kalian cepat dapat yang namanya supervisor. Ya pokoknya kalau kalian bahasa jago, cepat. Apalagi kalian pintar, ngendel ya, rating bagus, wow, keren pokoknya ya. Cepat. Jadi bahasa itu adalah senjata kalian untuk naik posisi. Oke? Dan juga kalian kalau di kapal besar itu harus jago-jago juga sekalian gini, apa namanya tuh ngomong ya, jago
cari nama lah ya di kapal pesiar itu, jago. Pokoknya jago menghandle masalah. Bagaimana caranya masalah nggak jadi musibah ya. Masalah biar jadi apa ya? Yang masalah biar jadi nggak masalah gitu ya. Pokoknya harus jago ngomong. Di kapal pesiar kalian cepet naik ya. Kalau ada tamu komplain, gimana caranya komplainnya tuh biar nggak menyeluruh kena gitu loh. Jadi komplainnya tuh biar di sana aja. Jadi biar nggak ketahuan sama pusat misalnya kapten ya, biar sana aja, biar tamunya nggak komplain lagi. Itu yang harus kalian tahu ya, pinter handle masalah. Kalau kalian pengen naik posisi jadi jabatan itu ya, harus pinter-pinter handle gitu. Oke. Apakah tamu India ada di kapal beli? Ada dong. Ada coy. Karyawan juga ada, tamu juga ada. Ya jadi tamu itu ya ada dari beberapa negara ada. Indonesia juga ada, banyak pokoknya. Pokoknya kalau punya duit ada tuh, semua negara ada di kapal pesiar. Dari Ilham lagi. Oh, berarti harus jago komunikasi juga ya, Bang? Iya. Di kapal pesiar itu kalian tuh harus benar-benar jago komunikasi kalau pengen naik jabatannya. Jago komunikasi itu penting banget. Iya, pakai bahasa Inggris ya. Jago komunikasi. Kalau aku sih nggak jago komunikasi ya. Dalam artian kalau menggunakan bahasa Inggris ya. Kadang aku juga nggak ngerti coy apa yang kamu bilang, tamunya bilang itu ya. Jadi kalau aku nggak ngerti, aku serahin sama guest service saja. Bilang aja aku nggak ngerti gitu ya. Aku gitu aja biasanya ngendal masalah. Kalau aku nggak tahu, takutnya aku salah ngomong ya berabe gitu. Tips komunikasi dong bang. Oke. Tips komunikasi. Tipsnya ya yang pertama itu ya, kalau menurutku ya, bahasa Inggris itu yang terutama coy. Soalnya kalau kita ngomongin ke bahasa Indonesia tapi nggak bisa kita nerjemahin ke dalam bahasa Inggris, percuma juga. Yang pertama itu harus jago bahasa Inggris ya. Gitu. Kalian jago ngomong bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris kalian a u e o. Ya, nggak gini juga, nggak support juga gitu. Bahasa Inggris itu yang utama. Setelah itu kalian tahu tentang kapal pesiar, seluk beluknya, cara maksudnya di mana sebelah kanan. Biasanya itu kan tamunya gini bingung dia nyari kamarnya kan, starboard side apa port side, itu harus tahu juga tentang kapal pesiar ya. Itu aja sih saran tuh ya. Oke. Sepengalaman saya beli khususnya di restoran, tamu India minta ini minta itu, kalau udah dikasih malah nggak mau. Ya itu derita ya. Aduh, gitulah kalau jadi tamu ya. Kalau tamunya agak ngeselin ya gitu. Tapi kalau tamunya ngerti ya nggak kayak gitu ya. Tapi nggak semuanya kayak gitu juga. Tamu India ya, tapi ada juga yang baik ya. Kadang juga orang kita juga ada. Pokoknya nggak semuanya lah ya. Cuma masing-masing, maksudnya beda-beda apa namanya? Kalau India itu nggak semuanya begitu. Cuma orangnya aja sih kayak begitu ya. Ya maklumnya aja lah ya. Namanya juga tamu ya. Tamu adalah raja. Gimana emang? Woi, udah 1 jam nih, bos. Sudah 1 jam nih, bos. Apakah kita lanjut lagi ya? Udah lama banget nih. 1 jam ya. Menurutku sudah berbusa. Nanti kalau ada waktu lagi, aku akan live lagi ya, teman-teman. Ya, by the way, selamat malam ya. Aku mau istirahat dulu sebentar, mau makan ya. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin esok-esok hari ya. Nanti aku akan kabari ya, kapan aku live. Nanti aku akan apa namanya itu, di komunitas ya. Aku buat status. Nanti malam live guys, jam 9 gitu ya. Oke, ada lagi nih. Beli sepengetahuan beli berapa kontrak biasanya naik posisi. Untuk naik posisi itu nggak tentu teman-teman ya. Aku aja berapa 4 kontrak aku di housekeeping nggak naik-naik, masih tetap runner ya. Jadi itu yang mempengaruhi adalah ketika ada kapal baru itu pasti banyak yang naik. Yang sudah pipeline mereka naik. Dan setelah itu mereka akan cari pipeline lagi. Nah, seperti itulah ngantri ya. Ngantri. Jadi tergantung. Kalau banyak ada kapal baru cepat naik. Tapi kalau kapalnya sedikit gitu-gitu aja ya kalian nunggu orang yang resign.
Kalau banyak yang resign, banyak yang selesai dari kapal pesiar, misalnya senior-senior, kalian cepat naik. Tapi kalau senior-senior masih tetap bertahan, ya kalian nunggu mereka sampai resign atau sampai mereka koid ya. Gitu. Kalau di housekeeping itu susah, Bro. Dalam artian mereka itu bertahan sampai tua-tua banget. Kalau di housekeeping yang kulihat ya. Soalnya yang aku bilang itu ya housekeeping nggak terlalu berat banget sih, cuma di hari pertama aja gitu. Dan juga duitnya banyak. Maka dari itu banyak yang bertahan di housekeeping. Iya, banyak. Yang udah tua banget banyak. Yang mungkin mereka seneng di sana ya. Kalau di rumah mungkin belum tahu buka usaha atau gimana, atau mungkin tabungannya kurang makanya mereka masih kerja di kapal pesiar gitu. Itu aja sih. Iya, kalau ada kapal baru baru kalian cepet naik. Tergantung ya, tergantung posisi sebenarnya. Kalau di restoran cepet, restoran ya cepet, yang kulihat cepet. Di dapur ya harus pintar jago ngomong sih. Di bar agak sedikit ya nasib-nasiban sih ya. Kalau kalian jago gini masalah bar, cepat. Kalau di bar cepat yang aku lihat cepat. Tapi kalau dari luar bar, misalnya dari dapur ke bar, itu agak sedikit lama soalnya persaingannya banyak. Tapi kalau dari bar, dari awal dari bar, itu cepat naik jadi bar server, bartender cepat. Oke, teman saya 5 kontrak sudah tim head waiter beli ya. Kalau di restoran itu cepet coy ya, cepet. Yang penting jago ngomong, bisa bahasa, itu aja sih sebenarnya ya. Jadi yang agak sedikit lambat itu di bagian apa ya, gue bilang ya. Sebenarnya sih nggak ada yang lambat, cuma posisinya aja masih penuh. Ya, posisinya aja masih penuh dan juga nggak banyak yang selesai dari kapal pesiar, maka dari itu ya kalian lambat naiknya. Kalau banyak yang selesai, banyak yang resign, kan cepet naiknya bro. Dan juga kalau ada kapal baru, waduh cepet banget dah ya. Sebenarnya sih gini loh bro, aku sebelum pulang ini yang terakhir ada cross training. Kalau aku ikut cross training, mungkin aja aku sekarang punya pipeline cross training dan juga aku bisa aja naik jadi bakso. Setelah itu kabin steward. Tapi karena aku nggak ambil nih, keputusan aku kan mau selesai, akhirnya ya aku nggak ambil. Sebenarnya mereka itu buka pipeline soalnya ada kapal baru bro ya. Jadi tergantung. Yang aku bilang ada kapal baru ya cepet naik gitu ya, tergantung situasi aja. Oke, jadi itu saja ya. Sampai jumpa lagi di pertanyaan-pertanyaan atau live-live selanjutnya ya. Oke, udah malam banget nih. Oke, selamat malam semuanya. 7 orang yang terakhir menonton. Bye bye.